Syukur Alhamdulillah, tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi waktu untuk memperbaiki kualitas diri, baik ibadah maupun menata akhlak. Jadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang jujur dalam perbuatan, sabar dalam ujian, dan disiplin dalam ketaatan. Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Alhamdulillah senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners tentunya dalam program Syiar Ramadan yang hadir setiap harinya selama bulan suci Ramadan untuk menemani Tribuners menantikan waktu berbuka puasa. Dan setiap harinya kami menghadirkan tema yang begitu menarik, salah satunya hari ini merupakan tema yang akan kita bahas adalah Quality Assurance bulan suci Ramadan. Dan tema itu akan kita bahas bersama dengan Bapak Ustadz Kiai Haji Sabarudin LC yang sudah hadir bersama kami di studio pada hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabarnya seperti apa Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan Quality Assurance di bulan suci Ramadan. Dan dalam dunia kerja ada istilah quality assurance Pak untuk menjamin mutu produk. Kemudian bagaimana kita untuk menjamin mutu puasa kita atau ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Pada tahun 80-an, sekitar tahun 80-an, ya, kita sering mendengar ya satu brand baterai atau merek baterai yang mana tagline-nya itu adalah baterai ini ya dengan merek tertentu itu jaminan mutu. Artinya memberikan mutu yang terbaik atau menjamin mutunya bagi siapa yang menggunakan. Nah, kita lihat sekarang ya di dunia otomotif, telekomunikasi tentunya ada yang disebut dengan garansi. Artinya selama pemakaian, ketika ada kesalahan atau ada kerusakan, maka bahkan ada yang menggantikan dengan produk yang baru. Yaitu bagian daripada jaminan mutu produk tersebut. Kalau kita melihat di dunia pendidikan juga demikian. Yaitu ada yang memberikan jaminan bahwa ketika menyekolahkan ya siswa-siswinya atau anak didiknya, maka akan diberikan jaminan mutu lulusan. Nah, bahkan bimbingan belajar itu juga memberikan jaminan. Bahkan ketika misalnya tidak lulus, maka uang kembali 100%. Nah, itu bagian dari bagaimana yang disebut dengan jaminan mutu atau quality insurance. Nah, bagaimana dengan bulan suci Ramadan? Nah, bulan suci Ramadan juga memberikan jaminan mutu kepada orang-orang yang terpanggil untuk melakukan ibadah puasa. Paling tidak ada 3 jaminan mutu bulan suci Ramadan yang dijanjikan oleh Allah dan juga dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah dan Rasulullah menjanjikan, Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak mengingkari janji. Artinya apa yang dijanjikan oleh Rasulullah dan juga dijanjikan oleh Allah melalui Al-Quran dan juga melalui hadis pasti benar adanya. Apa 3 jaminan mutu bulan suci Ramadan bagi orang yang beriman? Yang pertama, diberikan jaminan yang pertama adalah tubuh yang sehat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sumu tasihu, berpuasalah supaya sehat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa antasumu khairul lakum,
jikalau engkau berpuasa, maka itu jauh lebih baik bagimu, meskipun ada keringanan bagi orang yang tidak berpuasa karena perjalanan atau dalam kondisi sakit. Akan tetapi kata Allah di penghujung ayat, wa antasumu khairul lakum, jikalau berpuasa maka itu jauh lebih baik bagimu. Maka ini jaminan mutu yang pertama bulan suci Ramadan. Akan tetapi jika seandainya dalam perjalanan ada orang yang berpuasa, akan tetapi justru ada bermasalah dari sisi pencernaan. Nah, perlu dipertanyakan, boleh jadi proses dalam menjalankan ibadah puasa ada yang belum tepat sesuai dengan yang disunnahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebuah penelitian bahwa ada seekor tikus yang diberikan makan tiap hari. Sementara juga ada seekor tikus yang dibatasi makannya. Nah, apa yang terjadi? Ternyata seekor tikus yang diberikan makan tiap hari usianya atau umurnya lebih pendek dibandingkan yang diberikan makan secara bertahap. Dan setelah dibedah, ternyata banyak sel kanker yang terdapat dalam perut seekor tikus tersebut. Berarti benar janji Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika orang berpuasa, jaminan yang pertama pasti sehat. Nah, tentu kita bertanya, bagaimana sih konsep Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga betul-betul ketika kita berpuasa kita sehat? Yang pertama, yang diperhatikan adalah cara kita ketika melakukan sahur. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah karena pada sahur itu ada keberkahan. Nah, bagaimana sih cara sahurnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Di riwayat dikatakan bahwa itu seperti antara azan dengan iqamah. Artinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sahurnya sekitar 15-20 menit sebelum azan subuh dikumandangkan. Riwayat yang lain bahwa seperti membaca 50 ayat Al-Quran. Maka jikalau ada pencernaan kita yang kurang baik selama berpuasa, maka yang perlu diperhatikan yang pertama, apakah konsep sahur yang kita lakukan sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jangan sampai kita sahur, justru kita makan malam. Misalnya jam 2, jam 3, justru kita makan malam. Belum kategori sahur sesuai dengan yang disunnahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah berbuka. Nah, apakah cara kita ketika kita berbuka sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah? Ya, Rasulullah menganjurkan ketika kita berbuka dianjurkan yaitu mengkonsumsi yang manis-manis dulu. Nah, seperti buah kurma. Bahkan Rasul mengatakan kalau tidak mendapatkan buah kurma, maka cukup seteguk air untuk membasahi bibir dan juga tenggorokan kita sebagai bentuk kita berbuka puasa. Kalau konsep seperti ini, prosesnya dilakukan dengan tepat, maka insya Allah puasa itu justru menyehatkan badan kita karena bisa mendetoks sel-sel kanker dan juga bisa membuat kita sehat sesuai dengan janji jaminan mutu Ramadan. Yang pertama adalah sumu tasihu, berpuasalah supaya sehat. Yang kedua, apa jaminan mutu bulan suci Ramadan? Jaminan yang kedua adalah untuk mendapatkan ampunan. Ya, makanya bulan suci Ramadan ampunan itu didapatkan di malam hari, juga ampunan itu didapatkan di siang hari. Nah, di malam hari, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan ibadah di malam hari bulan suci Ramadan dengan qiyamul lail, maka yang mesti saya sampaikan kepada seluruh tribuners syiar Ramadan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan ibadah tarawih selalu disempurnakan dengan witir. Jadi 8 rakaat ditambah dengan 3 rakaat. Itu selalu disempurnakan. Kenapa? Karena ternyata pahalanya bagi orang yang menyempurnakan tarawih dengan witir 11 rakaat, maka pahalanya seakan-akan melakukan qiyamul lail semalam suntuk. Nah, jadi meskipun ada tribuners yang ingin melakukan salat tahajud setelah salat tarawih beserta dengan witir, itu tidak menjadi masalah. Hanya saja ketika melakukan qiyamul lail setelah sudah melakukan salat tarawih beserta dengan witir, maka tidak dianjurkan lagi untuk melakukan salat witir. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
la witrani fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ini ada sebuah kisah, ada 2 pemuda yang baru masuk Islam. Pemuda yang pertama luar biasa ibadahnya. Sementara pemuda yang kedua ibadahnya biasa-biasa saja. Kalau pemuda yang pertama di samping ibadah wajibnya disempurnakan, juga ibadah sunnahnya disempurnakan. Tapi pemuda yang kedua ibadahnya standar-standar saja. Suatu ketika pemuda yang pertama ini itu bergabung bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjihad di jalan Allah. Pemuda yang bagus ibadahnya, kualitas ibadahnya luar biasa, ikut berjihad bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan ditakdirkan oleh Allah meninggal di medan perang atau mendapatkan pahala jihad, pahala syahid di jalan Allah. Sementara pemuda yang kedua masih diberikan umur 1 tahun. Suatu ketika Abu Talha bermimpi. Mimpinya seorang sahabat sama dengan mimpinya seorang nabi dan rasul. Yaitu apa yang dimimpikan itu benar adanya. Suatu ketika Abu Talha bermimpi. Apa dia mimpikan? Ternyata kedua pemuda ini dimasukkan ke dalam surga. Akan tetapi justru yang menempati posisi pertama adalah pemuda yang kedua, yang ibadahnya biasa-biasa saja dan masih diberikan usia 1 tahun setelah meninggal pemuda yang pertama. Sementara pemuda yang pertama justru berada di posisi belakang, yang ahli ibadah, kuat dari segi ibadah dan mendapatkan pahala mati syahid. Ketika dia terbangun, keringat dingin, kemudian berlari menuju Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tadi malam saya bermimpi, memimpikan kedua pemuda, yang satunya ahli ibadah meninggal mati syahid, yang kedua ibadahnya biasa-biasa saja dan diberikan usia 1 tahun." Kemudian Rasul mengatakan, "Apa mimpimu?" Maka Abu Talha mengatakan, "Saya bermimpi ya Rasulullah, justru yang pertama kali berada di posisi terdepan, justru pemuda yang kedua yang ibadahnya biasa-biasa saja dan tidak mendapatkan pahala mati syahid. Justru yang berada di posisi belakang, yaitu pemuda yang pertama yang meninggal mati syahid dan juga melakukan kualitas ibadah dengan kuantitas ibadah yang cukup baik." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Shadaqta, engkau benar." Maka Abu Talha kaget. Kok apa yang saya ceritakan itu benar ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, "Wahai Abu Talha, bukankah pemuda yang kedua masih diberikan usia 1 tahun dan mendapatkan bulan suci Ramadan? Bukankah bulan suci Ramadan itu siangnya ampunan Allah, malamnya ampunan Allah? Dan ketika mendapatkan bulan suci Ramadan, pemuda tersebut mendapatkan ampunan Allah." Maka ini jaminan yang kedua, jaminan mutu bulan suci Ramadan, yaitu mendapatkan ampunan Allah di malam hari dengan qiyamul lail dan juga mendapatkan ampunan Allah di siang hari dengan melakukan ibadah puasa. Kemudian yang ketiga, apa jaminan mutu bulan suci Ramadan? Jaminan yang ketiga adalah la'allakum tattaqun, yaitu membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah. Apa ciri orang yang bertakwa, orang yang mendapatkan jaminan mutu bulan suci Ramadan? Dijelaskan dalam Al-Quran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra." Orang yang berinfak di jalan Allah. Jadi orang yang berinfak di jalan Allah di bulan suci Ramadan, maka sesungguhnya itu indikator daripada predikat ketakwaan. Yang kedua, wal qaziminal ghaidha, orang yang menahan amarah. Di bulan suci Ramadan, ketika orang sering marah berpuasa, maka Rasulullah SAW katakanlah, "Inni shaim," saya berpuasa. Dan yang ketiga, wal 'afina 'anin nas, yaitu memberikan maaf kepada sesama. Ketika indikator ketiga ini dilakukan, maka sesungguhnya kita sudah mendapatkan yang dinamakan dengan predikat takwa sebagai jaminan mutu yang ketiga atau quality insurance bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab.
Iya, baik. Jadi jaminan mutu itu bukan hanya ada di produk dan juga bagaimana kita di kantor ya Pak ya, tapi ternyata bulan suci Ramadan juga kita harus betul-betul memperhatikan ibadah kita termasuk setelah ataupun juga pasca Ramadan. Karena jangan sampai kita hanya berfokus pada ibadah bulan suci Ramadan, tapi setelahnya kita kembali lagi terreset dan juga kembali lagi malas-malasan. Namun Ramadan ini kita jadikan untuk seperti patokan kita begitu ya. Ibadahnya sudah bagus di Ramadan, kalau bisa setelah Ramadan dan seterusnya kita juga terus memperbaiki ibadah kita. Terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan sharing-sharingnya pada hari ini. Semoga kita semua dapat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan baik dan juga bisa nanti merayakan hari kemenangan bersama-sama dengan penuh sukacita. Dan terima kasih juga kepada seluruh Tribuners. Terima kasih sudah menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan beragam program dan juga berita menarik lainnya. Tentunya hanya di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.